Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari kampus Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang, dari Fakultas Teknologi Informasi jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT pada diri saya sendiri. Nah, yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan yang saya punya, yang saya miliki, menurut saya adalah suka bergerak cepat. Nah, dalam artian suka bergerak cepat itu suka menyelesaikan segala sesuatu dengan secepatnya. Agar apa? Agar tidak mengulur-ngulur waktu dan juga tidak merasa terbebani gitu. Contoh juga dalam lingkungan kerja. Saya kan juga termasuk mahasiswa yang bekerja juga. Nah, contoh, atasan saya memberikan perintah, tolong kamu selesaikan pekerjaan yang ini, nanti setelah selesai lanjut ke pekerjaan yang satunya. Nah, di situ saya langsung menyelesaikan semua pekerjaan itu dengan secepat mungkin. Agar apa? Agar tidak mengulur waktu dan tidak merasa terbebani dengan beban yang banyak. Yang kedua yaitu saya suka kerapihan. Apalagi terutama saya itu kan seorang perempuan, harus menyukai kerapihan. Dalam artian contoh, ketika kita berangkat kuliah harus sebisa mungkin memakai pakaian yang rapi, yang sopan, yang pantas. Apalagi kan di kampus UNWH itu kan termasuk kampus yang berbasis pondok pesantren. Jadi sebisa mungkin kita harus berpenampilan yang rapi, wangi, dan bersih gitu, dan sopan. Terus yang ketiga, saya termasuk mahasiswi yang tidak suka baper atau bawa perasaan. Contoh, kalau ada teman yang bergurau secara berlebihan, saya tidak merasa sakit hati gitu. Cuma ya udah dibiarin aja gitu. Terus apalagi kalau misalnya teman-teman itu suka jahil gitu, yang nggak saya bawa perasaan, cuma hari itu aja selesai, kayak marahnya tuh hari itu aja, nggak suka dibawa kemana-mana, nggak suka dibawa besoknya lagi, langsung selesai. Terus yang kedua yaitu kelemahan saya, kelemahan atau weakness yang saya miliki itu apa aja. Yang pertama, saya termasuk orangnya itu kurang percaya diri. Bukan saya aja yang menilai, tapi banyak orang yang menilai, dari teman, dari orang tua. Saya itu termasuk orang yang percaya dirinya itu kurang. Contoh, kalau misal saya dalam suatu organisasi ya, saya diberikan tugas kayak kamu maju ke depan sebagai pembawa acara misal, itu saya kurang percaya diri. Soalnya kayak takut aja maju di depan orang banyak itu, kayak takut. Soalnya kita jadi sorotan semua orang gitu. Terus yang kedua, saya itu bisa dibilang juga mudah terpengaruh dengan lingkungan. Nah, makanya apalagi kan saya kan anak rantauan gitu kan, jauh dari orang tua, di sini merantau, tinggal sendiri. Nah, takut banget terbawa pengaruh lingkungan yang tidak baik gitu. Yang ketiga, saya itu termasuk juga orang yang agak lemot dalam hal kayak misal ada teman saya menjelaskan suatu pelajaran ya, udah penjelasannya itu sudah sangat-sangat jelas, singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Cuma sayanya aja yang kurang memahami dari maksud penjelasan tersebut. Jadi saya suka masih banyak bertanya gitu, ini apa, ini kok bisa begini gitu. Ya bisa dibilang lemotnya tuh sangat-sangat amat lemot. Terus yang keempat yaitu saya juga mempunyai kelemahan susah mengatur waktu gitu, susah memanage waktu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya kan termasuk mahasiswa yang terbagi menjadi dua, mahasiswa di kampus sama bekerja gitu. Jadi susah mengatur waktu. Kayak misal ada tugas dari dosen, deadline-nya 1 hari gitu, saya susah mengatur waktu. Soalnya pagi udah kerja sampai sore atau bahkan malam. Terus biasanya kan kalau malam itu kan suka capek, ngantuk gitu.
bawaannya suka mau tidur aja gitu, susah lah mengatur waktu. Atau bisa juga dibilang saya termasuk males juga, suka bermalas-malasan. Yang ketiga yaitu kesempatan atau opportunity. Yang pertama, saya itu mudah mendapatkan teman. Nah, kayak peluang saya itu bisa bersosialisasi itu dari mudah mendapatkan teman gitu. Terus yang kedua yaitu saya mempunyai kesempatan atau peluang yaitu dukungan dari orang tua yang udah dukung saya dalam segala hal apapun itu, dalam hal kayak kamu nggak apa-apa kuliah sama bekerja itu nggak apa-apa, kamu ikut organisasi ini juga nggak apa-apa. Nah, peluang saya itu dari dukungan orang tua, semua itu bisa saya dapatkan, bisa saya kayak ikut ini, ikut itu, bersosialisasi, semua itu dukungan dari orang tua. Terus apa lagi ya? Nah, udah itu aja kayaknya. Terus yang ketiga yaitu bisa menjadi penengah. Menurut saya bisa menjadi penengah buat suatu kubu. Kayak dalam organisasi itu kan biasanya ada dari organisasi yang satu dengan organisasi yang dua itu kan suka berdebat, suka kayak bermusuhan gitu. Saya bisa menjadi penengah menurut saya. Soalnya saya orangnya yang nggak terlalu terbawa emosi, nggak suka marah gitu, kayak santai gitu. Kayak saya tipe orang juga yang kalau misalnya ada satu kubu yang salah, saya lihat dulu dari kubu ini tuh menurut pendapat mereka tentang kubu yang kedua itu seperti apa. Saya tangkap dulu, saya cerna dulu. Setelah itu saya ke kubu yang kedua, saya tanya, dari kamu tuh masalah yang membuat kamu sangat-sangat emosi itu dari kubu satu tuh apa gitu. Nah, dari situ saya cerna agar mengeluarkan suatu pendapat yang bisa menjadi penengah buat dua kubu tersebut tuh. Kemudian yang keempat yaitu ancaman atau trik, ancaman dari diri saya sendiri. Saya mempunyai ancaman apa sih gitu kan. Kalau dari menurut saya, menurut teman-teman saya, dan menurut orang tua saya, kebanyakan orang, saya itu orangnya gampang terpengaruh sama lingkungan yang gak baik gitu. Termasuk kan sekarang kita tuh kan zamannya udah berbeda ya. Apalagi saya tinggal termasuk yang di kota gitu. Orang tua saya tuh selalu nasihatin kayak kamu di sana sendirian, awas-awas nanti terpengaruh sama lingkungan yang gak baik gitu. Nah, dari ancaman tersebut saya berusaha mungkin untuk kuat gitu, nggak terbawa pengaruhan, nggak terbawa pengaruh lingkungan gitu kan. Cuma kan saya mudah terpengaruh, jadi sedikit lah terpengaruh dengan mereka, tapi sebisa mungkin saya menghindari yang jelek gitu. Terus yang kedua, tidak punya jiwa kepemimpinan. Nah, itu saya kurang dalam hal memimpin dari suatu kelompok atau organisasi. Seperti yang saya bilang tadi, saya kan kelemahannya kurang percaya diri. Nah, dari situ saya menyimpulkan kalau saya itu tidak punya jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu kan harus ada, yang pertama itu harus pede dulu. Nah, sedangkan saya orangnya tidak percaya diri gitu. Jadi kurang dalam segi pemimpin gitu. Terus yang ketiga, ancaman bagi saya yaitu perpecahan dari kedua belah kubu gitu. Saya gampang terpecah juga orangnya. Kalau misalnya ada kubu ini ngomong, oh kamu tuh gini menjelekin saya dari kubu yang satunya. Nah, situ saya bisa kayak gampang terpecah gitu, gampang terbawa opini yang jelek gitu, yang nggak tahu gimana faktanya yang sesungguhnya gitu. Nah, dari semua itu semua sudah saya sampaikan tentang analisis SWOT dari diri saya sendiri. Apabila banyak kata atau omongan saya yang kurang dimengerti, yang banyak jelibet, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.